Berbagi itu menyenangkan. Kalau ada orang kita beri apa, kemudian, wah terima kasih ya, pemberianmu itu membuat hidupku ringan sekarang aku. Itu kan kita gembira sekali, membantu orang dan orangnya benar senang dengan yang kita berikan. Karena memang ada sinyal-sinyal di otak kita yang itu hidup gembira, senang dengan melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi boleh dicoba kalau kalian sedang suntuk, stres, cari orang untuk dibantu, sedekah. Itu akan menggembirakanmu, apalagi orangnya memang benar butuh. Akan membuatmu gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi, belajar lagi ya. Nah, malam hari ini kita belajar ya jadi hero. Kita lebih akrab dengan kata-kata pahlawan. Pahlawan itu ada yang mendefinisikan orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Atau pejuang yang gagah berani. Ini definisi kamus ya, teman-teman boleh cek di KBBI. Itu definisinya seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan orang yang perbuatannya dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa maupun umat manusia. Ada lagi yang mendefinisikan pahlawan itu orang yang melakukan tindakan keberanian yang penting. Jadi tidak cuma berani, tapi berani dalam hal yang penting. Saya berani Pak menyakiti orang, enggak, itu tidak masuk pahlawan. Saya berani loh Pak, pengawasnya di depan saya nyontek misalnya. Ya itu tetap bukan pahlawan. Meskipun kamu menyebutnya berani. Jadi berani dalam hal yang penting. Biasanya sampai ada resiko, termasuk meresikokan nyawanya sendiri. Jadi tidak resiko kecil, bahkan resiko fatal, termasuk kehilangan nyawa. Dia berani meskipun harus kehilangan nyawa. Apalagi yang sekedar bawahnya, tidak sampai nyawa. Nah, ini berarti orangnya pemberani. Dan biasanya kemudian ketika orang ngerti jasa-jasanya, dia dijadikan panutan. Jadi orang disuruh niru, mbok kamu seperti ini, mbok kamu seperti beliau ini. Jadi itu definisinya pahlawan. Nah, ada komen begini, label pahlawan itu di dunia manusia biasanya dipandang label yang bernilai paling tinggi, melebihi normal. Orang itu kalau berani jadi pahlawan ini orang yang sangat berharga. Tidak sekedar biasa, tidak sekedar normal. Makanya ada istilah abnormalitas tapi yang positif. Manusia itu kalau normal saja waras itu yo mati yo ngeri juga. Sakit dia gentar, itu manusiawi. Tapi para pahlawan ini sakit ndak apa-apa. Bahkan sampai kehilangan nyawa ndak apa-apa demi tujuan yang mulia. Makanya ada istilah abnormalitas yang positif. Jadi istilah ini jangan disalahgunakan ya. Saya itu abnormal tapi positif Pak. Saya itu nakal Pak, tapi nakalnya positif. Saya itu senang bully orang, tapi bulian saya positif. Itu kan kalian sering pakai menggunakan diksi-diksi untuk menetralkan kesalahanmu. Saya itu sebenarnya anak soleh loh Pak, tapi ya berarti sekarang tidak benar kamu kalau bilang begitu. Jadi kita sering
menjustifikasi kesalahan kita, keburukan kita dengan istilah. Meskipun saya nakal kayak gini Pak, tapi hati saya baik loh Pak. Jadi menekan, yo buat apa hati baik, kelakuanmu nakal. Buahnya kelakuan itu kan dari sumbernya dari hati. Nah, cuma kalau pahlawan ini dia memang abnormal. Abnormal itu ya kalau orang normal mungkin ya milih hidup nyaman, milih hidup tenang, milih egois untuk kepentingannya. Sehingga ketika dia tidak egois, milih hidup yang agak berat demi orang lain, dia disebut abnormal tapi yang positif. Kalau dari perspektif psikologi, ini misalnya saya kutip di situ dari pendapatnya Jung. Jadi pahlawan ini berharga karena dia menekan ego, menonjolkan super ego. Menekan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan orang banyak. Pola dasarnya atau archetype-nya itu seorang ibu. Jadi sebenarnya saya menjelaskan panjang lebar tadi tidak terlalu penting. Ada contoh paling mudah kalau kalian ingin tahu pahlawan itu siapa? Seorang ibu. Ibu itu kan sejak melahirkan kita itu sudah perjuangan yang taruhannya nyawa. Tapi dia dengan gembira melakukan itu. Kemudian membesarkan kita. Itu pun capeknya, habis tenaga, habis emosi, habis biaya, habis waktu. Tapi dilakukan dengan gembira dan tidak ragu-ragu sama sekali. Apa ada ibu itu mau melahirkan mikir ragu-ragu ini, saya lahirkan apa enggak? Ini kan enggak. Dia enggak pernah mikir ragu-ragu. Ini yang normal ya, nanti mungkin ada yang enggak normal. Mungkin ada yang tidak terlalu sehat pikirannya terus jadi berubah. Tapi yang normal ibu itu otomatis secara fitrah dia siap berkorban untuk anaknya. Dia adalah pahlawan kita. Ini pendapatnya Carl Gustav Jung. Baik, kalau saya ngutip ayat Quran atau hadis kan kamu tidak terlalu kaget. Ya memang dalilnya banyak yang menyebut ini, tapi kalau pakai Carl Gustav Jung kan kamu mungkin merasa lebih gengsi, lebih keren Pak. Dalile tokoh psikologi. Ya, ayat hadis banyak yang menyebut kita berkorban untuk sesama, saling membantu, saling menolong, apalagi tentang ibu. Untuk hal yang sudah maklum, masyhur tidak harus saya sebut. Ini saya menguatkan saja berarti persepsi kita selama ini tentang kepahlawanan seorang ibu itu benar. Buktinya apa? Filosof sebesar Carl Gustav Jung saja membenarkan itu. Baik, lanjut ya. Ini maknanya. Nah, sekarang perspektif-perspektif tentang apa dan bagaimana kepahlawanan itu. Perspektif pertama, pahlawan itu termasuk jenis perilaku prososial. Karena nanti ada kebalikannya, antisosial. Antisosial itu orang yang eksklusif, isolatif, egois. Kalau prososial itu orang yang mau berbaur, bergabung di tengah masyarakat dan berkontribusi. Jadi perilaku prososial itu cirinya tadi yang paling jelas empatik. Jadi kita bisa memposisikan diri di posisi orang, kita peduli terhadap hak, perasaan, kesejahteraan orang lain. Jadi tidak egois tadi. Bentuknya membantu, berbagi, menghibur, kerjasama, berkorban untuk orang lain. Ini jenis perilaku prososial namanya. Jadi mengutamakan orang lain, membantu orang lain, berbagi dengan orang lain. Mau ngambil minuman penuh, tapi kok yang ngaji banyak, ini apa cukup? Sudahlah saya ngambil setengah saja.
Ini prososial namanya. Oke, atau saya sudah ngambil banyak, sudah terlanjur, yang lain kok nggak dapat. Ini terus kalau mau minum ditawar-tawarkan ke yang lain meskipun basa-basi. Nah, tapi itu kan paling tidak peduli ada yang lain gitu loh, tidak cuek saja. Nah, ini namanya perilaku prososial. Kepahlawanan itu jelas prososial. Tapi jangan lupa, prososial itu ada tipenya juga. Ada tipe proaktif, ada tipe reaktif, ada tipe altruistik. Kalau proaktif, itu kamu peduli dengan yang lain sebenarnya untuk keuntunganmu sendiri. Nah, biar yang lain juga senang padaku, yang lain juga sayang padaku, dan lain sebagainya. Itu namanya proaktif. Yang kedua, reaktif. Kalau reaktif itu kamu melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi sebenarnya itu kebutuhanmu. Kalau yang tadi kebutuhannya orang sih, tapi saya dapat keuntungan dari situ. Keuntungannya sekarang dia jadi manut kalau saya perintah-perintah. Sekarang dia jadi ikut kalau saya nasihati. Ini berarti proaktif. Tapi kalau reaktif ini kepentinganku. Saya membantu orang-orang kemarin waktu bakti sosial itu sebenarnya biam untuk dalam rangka program organisasiku biar jalan. Biar anggarannya terserap misalnya. Ini namanya reaktif. Untuk kebutuhan kita sendiri. Ada juga yang altruis. Kalau altruis itu memang untuk orang lain. Sama sekali aku tidak mikir kepentinganku. Baik. Nah, di teori prososial, tindakan kepahlawanan kita itu sebenarnya ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Yang pertama, mood boosting. Dia membooster mood kita. Namanya mood boosting effect. Kalau kita bantu orang lain itu kan mood kita jadi tambah. Senang membantu orang itu. Menggembirakan, kita jadi cerah. Kita membantu orang terus orangnya, wah terima kasih ya mas, semoga nanti rezekinya lancar, segera ketemu jodohnya, segera. Itu kan moodmu nambah naik itu. Kamu merasa hebat sekali padahal cuma ngasih 2.000. Tapi kan busmu naik, jadi moodmu naik. Tadi baru sedih ketemu orang kok bersyukur pada kita, terima kasih pada kita. Itu kan mood kita jadi tidak bete lagi, jadi naik. Itu mood boosting efek namanya. Yang kedua, social support. Kita sering melakukan kebaikan orang lain, masyarakat kita akan jadi teman, akan jadi pendukung, akan jadi orang kita nanti. Itu social support namanya. Kita akan mendapat dukungan sosial. Dan yang ketiga, stress reducing, mengurangi stres. Jadi jangan ragu-ragu melakukan tindakan prososial itu. Kenapa? Menguntungkan untuk kita. Meskipun ini tidak boleh jadi hitungan. Karena kalau jadi hitungan, kita masih proaktif atau reaktif. Dia mood boosting, social support, dan stress reducing. Nah, di teori prososial juga disebut ada situasi-situasi yang biasanya mendorong orang melakukan tindakan prososial. Apa pendorongnya? Yang pertama biasanya takut atau malu dipandang jelek. Atau sebaliknya, ingin dipandang baik. Ini menarik. Misalnya ada orang minta-minta, wah banyak yang lihat ini kalau tidak ngasih, mosok level saya kok tidak ngasih, terus kamu ngasih. Atau lagi Jumatan ada kotak jalan. Sebelah sana ngasih, sini ngasih, sini ngasih. Mosok aku sendiri yang enggak ngasih. Malu ya sudahlah. Padahal tadi maunya enggak ngasih loh, tapi kok malu ya. Yang lain ngasih, ya sudah tak kasih. Nah itu alasan pertama. Alhamdulillah loh, kamu kalau enggak terpaksa gitu enggak sedekah. Gara-gara kamu malu akhirnya kamu sedekah.
Kayak ditarik iuran itu loh. Wah, ini kita kelompok berlima sih. Yang sini nyumbangnya 100.000, 100.000, 100.000. Wah, saya sebenarnya tadi pinginnya 10.000 saja, tapi kok yang lain 100, jadi ndak enak. Ya wis 100. Ada ndak di antara kalian yang kalau mau nyumbang lihat dulu yang lain nyumbang berapa? Itu kemungkinan karena alasanmu melakukan kebaikan tadi malu atau takut dipandang jelek orang lain. Jadi kamu tidak mikir kemampuanmu. Padahal kamu mau nyumbang 100. Yang lain cuma 10, 20. Ya sudahlah saya 20 saja. Nah, itu motifnya persepsi orang lain. Dan juga tanggapan orang lain. Dan juga jumlah orang yang hadir. Semakin banyak orang yang tahu ya semakin tinggi minatmu untuk dilihat orang, untuk pencitraan. Nah, ini situasi-situasi yang mendorong kita untuk melakukan tindakan prososial. Kalau penghambatnya banyak. Saya sebut salah satu, yaitu ada istilah mungkin bahanmu merenung. Namanya bystander effect. Bystander effect itu, orang itu seringkali jadi kurang peduli ketika ada orang lain. Misalnya ya, ada kecelakaan di pinggir jalan. Itu biasanya justru yang nolong sedikit atau malah tidak ada yang nolong. Kenapa? Bystander effect. Semua nunggu, ini kan banyak orang, mestinya ada yang nolong lah. Semua nunggu yang lain yang nolong. Ini namanya bystander effect. Jadi misalnya kamu ada teman, wah ini temanku saya tahu uangnya habis akhir bulan, tidak punya uang. Sudahlah, nanti kan dia kenalannya banyak, mesti adalah yang bantu bukan saya. Wong yang lebih akrab temannya juga banyak selain saya. Akhirnya kamu cuek dengan dia, tidak mau peduli. Karena menganggap yang lain mesti yang peduli padanya banyak lah. Ini namanya bystander effect. Jadi kamu kalau bahasa Jawa ini njagake yang lain. Bahasa Indonesia ini njagake itu apa? Mengandalkan yang lain. Itu bystander effect namanya. Ada orang kecelakaan di sebelahmu, biar aja, mesti banyak yang nolong kok, kamu lewat saja. Itu bystander effect. Oke, ini salah satu situasi yang menghalangi kita melakukan kebaikan, kepedulian pada sesama. Kamu nunggu yang lain. Padahal kalau tidak ada yang gerak sama, kalau bahasa agama itu kan kayak fardu kifayah itu loh. Kalau sudah ada yang ke masjid, ya sudah Pak, hukumnya fardu kifayah saja. Terus kamu tidak ke masjid. Semua mikir begitu, akhirnya masjidnya kosong. Wong fardu kifayah saja, kalau sudah ada yang nandangi kan sudah. Akhirnya kosong beneran masjidnya. Itu namanya bystander effect. Kamu menganggap sudah ada yang menyelesaikan yang lain. Baik, jadi heroisme itu berarti prososial, bukan antisosial. Nah, sekarang kita lihat alasan-alasan yang biasanya dipakai orang untuk melakukan tindakan kepahlawanan tadi. Jadi ada beberapa teori untuk menjelaskan kok ada ya orang melakukan tindakan heroik. Ada teori biologis. Namanya teori kin selection. Kin selection itu, kin itu kekerabatan. Manusia itu punya kecenderungan berkorban, kemudian berjuang, kemudian perhatian pada kerabatnya, saudara-saudaranya. Ini namanya kin selection. Jadi kayak ibu tadi, kok bisa ya berkorban segitunya? Iya, karena pada anaknya sendiri. Kayak kita berkorban pada saudara kita sendiri. Jadi memang manusia itu fitrahnya begitu. Makanya kita kan selalu diminta, yuk kita luaskan persaudaraan kita. Jangan hanya saudara kandung, tapi juga saudara
sesama daerah dong, saudara sesama bangsa dong, saudara sesama agama dong, saudara sesama manusia dong. Tidak masalah. Kalau bahkan sampai level manusia kita anggap saudara, ya mungkin saja kita lebih ringan melakukan tindakan heroik atau altruis. Kenapa? Karena manusia itu secara alami punya dorongan kin selection tadi. Kalau saudaraku ya tak bantu, tapi kalau bukan siapa-siapa ya ndak lah. Nah, tapi kalau saudaranya banyak luas, itu kan berarti bisa bantu siapa saja dengan ringan. Oke, itu teori pertama. Teori kedua dari bidang neurologi. Kalau menurut neurologi, ketika kita berbuat baik pada orang lain, nanti ada saraf-saraf otak tertentu yang menyala, yang hidup dan senang. Makanya tadi membantu orang lain itu menyenangkan. Kadang-kadang lebih menyenangkan daripada kita sendiri mencapai hal tertentu. Ibu itu gembiranya luar biasa, misalnya kalau anaknya lulus. Lebih gembira daripada anaknya sendiri. Karena anaknya begitu lulus wisuda stres. Setelah lulus mau apa ini? Tapi ibunya gembiranya beneran. Justru yang lulus gembiranya cuma setengah-setengah. Nah, ini neurologis. Jadi karena ibu tahu dia sudah memberikan banyak, membiayai anaknya, berjuang untuk anaknya, dan gembira ketika anaknya sukses. Berbagi itu menyenangkan. Kalau ada orang kita beri apa, kemudian wah terima kasih ya, pemberianmu itu membuat hidupku ringan sekarang aku. Itu kan kita gembira sekali membantu orang dan orangnya benar senang dengan yang kita berikan. Karena memang ada sinyal-sinyal di otak kita yang itu hidup gembira, senang dengan melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi boleh dicoba kalau kalian sedang suntuk, stres, cari orang untuk dibantu, sodako. Itu akan menggembirakanmu, apalagi orangnya memang benar butuh. Akan membuatmu gembira. Meskipun tidak harus dikontenkan ya, seperti saya bilang tadi. Nah, sekarang kan apa-apa dikontenkan. Ya, rasanya tinggal separuh nanti. Karena begitu kamu kontenkan, ternyata kontenmu tidak ada yang nge-like kan, terus kamu berubah, tidak jadi seneng. Kamu misuh-misuh, sudah dikontenkan orang-orang itu tidak peka. Ya, salahmu sendiri itu targetnya ngonten. Ini argumen neurologis. Ada argumen sosial. Argumen sosial apa orang bantu orang lain itu? Hukum timbal balik. Jadi kita itu manusia terbatas. Kita selalu memerlukan bantuannya orang lain dalam banyak hal. Maka logikanya saya harus banyak bantu orang lain karena siapa tahu kapan-kapan saya yang perlu dibantu. Nah, ini namanya logika sosial, logika timbal balik. Hidup bersama orang ya begitu. Saya butuh kamu, kamu butuh saya. Maka kita harus saling longgar, saling menguatkan untuk saling membantu. Saya berkorban untukmu pada saatnya mungkin pas aku perlu engkau berkorban untukku. Atau kamu dulu sudah berkorban untukku, ya logikanya sederhananya saya harus berkorban untukmu kalau pas engkau membutuhkan. Nah, ini argumen sosial dari perilaku heroisme. Ada lagi argumen kognitifnya. Kalau kognitifnya yang jelas empati tadi ya. Semakin kita berempati pada orang, semakin kita ingin membantu dia. Yang kedua, jangan lupa membantu orang, berkorban untuk orang, itu meringankan perasaan kita sendiri. Misalnya, ada teman minta sangat butuh. Itu kan begitu kita bantu dia, ringan sudah beban kita. Ya sudah, saya sudah bantu meskipun semampu saya. Itu kan ringan. Tapi kalau kita pelit, tidak mau bantu, itu biasanya terus malah jadi beban. Aku ini kok tega ya, tapi ya gimana lagi. Tapi ya kok aku ya tega. Ini kan tidak enak. Kamu ganjel terus. Jadi perasaanmu terus jadi bolak-balik terus.
Kamu punya duit, temenmu hutang misalnya. Wah ini akhir bulan ya, saya mbok yo dipinjemi, duitku habis. Yo aku sendiri juga butuh. Emangnya yang akhir bulan kamu? Kamu akhir bulan, aku kan juga akhir bulan. Misalnya. Nah, terus ndak kamu kasih padahal kamu ada. Itu kan kamu terus kepikiran kan? Apa tadi harusnya tak kasih saja ya, tapi kalau tak kasih lah aku ya butuh. Itu kan ringan. Jadi memberi itu meringankan kamu justru. Membebaskanmu dari perasaan negatif. Jadi ada beberapa argumen kalau kita berpikir mendalam, kenapa sih kita harus melakukan tindakan heroik, tindakan altruis yang berkorban untuk orang lain. Secara biologis kita itu memang cenderung membantu, cenderung senang untuk menyelamatkan saudara-saudara sendiri demi masa depan. Secara neurologis kita gembira kalau membantu orang lain. Secara sosial kita perlu timbal balik, saling bantu dengan orang lain. Secara kognitif perasaan kita akan ringan. Dan juga empati kita akan hidup kalau kita membantu orang lain. Oke, ini beberapa argumen. Kemudian ada beberapa perspektif. Yang pertama, ternyata ini ada pandangan, heroisme itu, tindakan heroik, kepahlawanan, dan juga altruis itu sunnatullah. Salah satu pola hidup. Jadi sunnatullah itu kan sunnahnya hidup ini. Jadi modenya hidup ini. Rumusnya alam semesta. Ada yang berteori bahwa kepahlawanan itu kan berarti kesediaan kita untuk berjuang untuk orang lain di luar diri kita, kan seperti tadi. Ini niscaya. Alasannya apa? Yang pertama, Allah itu menciptakan manusia beda-beda. Jadi saya mampu filsafat, teman-teman mungkin ngertinya fisika. Ada yang ahli HP, ada yang ahli laptop, ada yang ahli masak, ada yang macam-macam, beda-beda kita. Kalau saling egois, tidak jalan hidup ini. Jadi yang ahli masak misalnya, ya sudah kamu tidak bisa masak, ya rasain sendiri, kamu tidak bisa makan. Saya bisa masak, makanya saya masak, saya makan-makan sendiri, makan urusanmu. Terus yang pintar masak ini terus HP-nya rusak. Minta tolong temennya, "Mbok, saya dibenerin HP-ku." Ya sudah, saya bisa HP ya untuk saya sendiri, ngapain bantu kamu? Kamu kan sudah bisa masak, saya bisa HP. Ya sudah urusan sendiri-sendiri. Kacau hidup ini. Kalau manusia itu tidak saling berkorban untuk sesamanya, bubar hidup ini. Kalau tidak ada orang yang mau berkorban, besok pagi kiamat. Kalau tidak percaya misalnya di situ saya tulis, orang tua misalnya, anak bukan saya yang ngatur, urusannya Gusti Allah, punya takdir sendiri, sudah anaknya terus dicuekin. Nanti guru-guru juga begitu. Ngapain aku capek-capek ngajar? Ngapain aku capek-capek ngurusi murid-murid mahasiswa wong diajar sampai capek ya kayak gitu kelakuannya. Itu urusannya dewe-dewe. Itu kalau semuanya urusannya dewe-dewe. Urusannya sendiri-sendiri, tidak ada yang mau berkorban, bubar hidup ini. Jadi salah satu sunatullah dalam hidup, kita harus mau berkorban. Ngaji seperti ini apa bisa jalan kalau semuanya tidak mau berkorban? Saya tidak mau capek, Pak. Saya tidak mau repot, Pak. Apalagi saya, kalau saya tidak mau repot, bubar. Saya tidak mau, sudah. Kalau semua serba tidak mau, bubar. Justru hidup ini nyaman ketika orang saling ngalah, saling mau berkorban. Jadi tidak apa-apa, wis saya yang ngurusi ini ya, nanti kamu yang ngurusi bagian itu. Kamu rugi waktu, saya rugi tenaga, tidak apa-apa ya. Nanti teman kita yang satu itu rugi biaya, kita sama-sama berkorban. Tapi kan hidup kita nyaman. Nah, nanti ada yang membuktikan kenapa sih heroisme itu bagian dari sunatullah. Bahkan binatang-binatang pun banyak yang melakukan tindakan heroik. Di situ dicontohkan misalnya kelelawar jenis vampir. Kelelawar jenis vampir itu, meskipun kita sering bikin film itu betapa sadisnya vampir itu,
tapi dia sebenarnya sangat sosial, sangat peduli. Jadi kelelawar itu bisa menghisap darah di mana, kemudian diberikan pada teman-temannya, spesiesnya yang tidak kebagian makan. Dan itu otomatis, mereka tidak butuh diceramai, tidak butuh ustadz untuk nasihati, ya mereka otomatis melakukan itu. Oh, dari aspek ini kita kalah sama vampir, jenis kelelawar tadi. Ada lagi jenis tupai, tupai tanah itu. Dia ini sering memperingatkan tupai yang lain ketika ada pemangsa datang. Jadi kalau dia tahu ada pemangsa, itu dia akan memberi kode teman-temannya semua yang lain. Meskipun dengan dia memberi kode itu resikonya dia duluan yang dimangsa oleh pemangsa itu. Tapi teman-temannya yang lain selamat. Nah, ini juga contoh. Ternyata mekanisme alam itu membutuhkan heroisme. Termasuk serangga tertentu yang sering dicontohkan kan lebah dan lain-lain itu. Itu biasanya yang kelas pekerja mengorbankan dirinya untuk tidak berketurunan. Milih kerja saja untuk kelompoknya. Sementara yang bagian berketurunan, tugasnya bertelur saja, berketurunan saja. Bayangkan kalau pekerja-pekerjanya mogok, misalnya minta UMR-nya naik misalnya. Oh, itu bisa dunia lebah kacau balau itu. Tidak dapat makan yang lain. Tapi dia berkorban, tidak berketurunan. Dia berkorban hidup hanya untuk kerja saja demi masyarakatnya. Nah, ini contoh-contoh. Ternyata mekanisme alam itu secara sunatullah memang membutuhkan pengorbanan-pengorbanan, membutuhkan tindakan-tindakan kepahlawanan. Baik. Nah, perspektif selanjutnya, kalau tadi ada sunatullah, ada pandangan heroisme itulah sejatinya manifestasi dari kesadaran di level cinta. Tidak mungkin orang berbuat pada yang lain tanpa pamrih kalau dalam dirinya belum ada kualitas cinta. Karena sebelum cinta itu isinya pamrih-pamrih, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan sendiri. Ikhlas demi orang lain itu adanya di level cinta ini. Tadi kan disebut heroisme yang ada pamrihnya belum heroik. Berjuang lumayan, nanti kalau menang saya bisa jadi pejabat. Ini tidak heroik namanya kan. Kenapa? Karena ada pamrihnya. Dia heroik karena tidak berpamrih. Satu-satunya keinginannya adalah demi yang lain. Dan ini kan karakter cinta yang sering kita jelaskan. Maka tindakan heroik yang sejati itu hanya mungkin dilakukan orang di level kesadaran cinta. Maka para pahlawan, para pejuang bangsa itu hakikatnya orang-orang yang sudah sampai pada tataran cinta. Cinta pada tanah airnya. Jadi ini perspektif yang lain. Teman-teman nanti bisa mendalami ini. Jadi kalau tadi heroisme itu sunatullah, heroisme itu juga mahabbah, cinta. Kalau pahlawan bangsa hubbul waton, cinta tanah airnya. Perspektif selanjutnya, tindakan kepahlawanan atau heroik itu adalah simbol orang yang bebas dari egonya. Perjuangan hidup paling berat itu kan perjuangan menaklukkan diri kita sendiri. Di antara buktinya orang sudah menang atas dirinya, itu kemauan dan kemampuannya melakukan tindakan heroik. Tindakan yang berorientasi yang lain. Tidak hanya memanjakan egonya sendiri. Kalau egonya masih tebal, masih kuat, mungkin melakukan tindakan heroik tapi belum sejati. Karena masih ada
keinginan-keinginan egois untuk dirinya, tidak untuk yang lain. Jadi ini salah satu perspektif tentang heroisme. Ada lagi perspektif yang lain. Ini perspektif ini nanti teman-teman coba direnungkan. Orang yang mampu melakukan tindakan heroisme itu adalah orang yang sudah tidak terikat lagi oleh hal-hal duniawi dan kesenangannya. Tidak mungkin orang yang terikat itu mau tulus melakukan tindakan heroik atau altruistik tadi. Justru tindakan heroik ini bisa lahir kalau orang sudah terbebas dari keterikatan duniawi. Ini yang membuat heroisme itu tindakan yang mulia. Tadi dia disebut sebagai nilai yang tertinggi dalam hidup ini. Nah, ini ada beberapa renungan untuk kita pikirkan selanjutnya. Jadi ada tulisan yang judulnya Today's Hero, pahlawan hari ini. Ayo direnungi ya. Yang pertama, ada pernyataan begini. Sebagian besar orang adalah pahlawan. Hanya saja untuk bidang tertentu, bidangnya masing-masing. Ya ndak selalu pahlawan itu misalnya pahlawan level nasional yang berjuang untuk negaranya. Paling tidak setiap orang mungkin ada yang pahlawan untuk keluarganya, pahlawan di lingkungannya, dan lain sebagainya. Jadi sebagian besar orang adalah pahlawan meskipun bidangnya beda-beda. Sebagian besar ya, tidak semuanya. Berarti ya sebagian besar kita. Yang kedua, sebagian besar orang adalah pahlawan. Hanya saja belum ketemu momennya. Nah, kalian tidak ketemu kesempatannya. Kalau ketemu kalian sebenarnya pahlawan kok. Saya itu tidak tega misalnya kalau ada orang kesulitan keuangan. Hanya saja selama ini saya belum pernah ketemu orang yang kesulitan keuangan. Jadi kepahlawananku belum terpancing keluar. Nah, semoga tidak. Jadi setiap orang pahlawan, hanya saja belum ketemu momennya. Tadi kan jenis pahlawan itu macam-macam. Nah, kepahlawananmu mungkin belum terpancing keluar. Momenmu belum ketemu. Sehingga potensimu yang besar tidak keluar. Saya kalau ketemu orang kekurangan uang tidak terlalu kasihan. Saya kasihan kalau ketemu orang sakit parah misalnya. Nah, kepahlawananmu keluar mungkin berhadapan dengan orang sakit parah. Saya tidak tega kalau ada anak-anak dibully. Cuma kamu belum pernah ketemu langsung itu. Kalau ketemu langsung, wah kamu bisa tampil jadi pahlawan. Dan banyak. Mungkin momen-momen yang harusnya di momen semacam itu pasti kamu bisa jadi pahlawan. Cuma momennya belum ketemu. Atau yang ketiga, sebagian besar orang adalah pahlawan, hanya saja belum paham situasinya. Jadi dia tidak tahu, ini sebenarnya saatmu jadi pahlawan loh. Cuma karena kamu tolah-toleh saja, melongo saja, tidak jadi akhirnya. Harusnya kamu bisa ini di momen ini jadi pahlawan. Cuma kamu belum memahami situasinya atau mengabaikan situasinya. Jadi pahlawan itu bisa dari mana saja, termasuk dirimu. Cuma mungkin sesuai bidangmu, mungkin kamu belum ketemu momennya, atau sudah ketemu tapi kamu tidak sadar. Nah, ini kamu catat baik-baik ya. Tidak, berarti kita semua berpotensi jadi pahlawan. Nah, kemudian ada lagi 3 lagi. Mungkin perlu kita renungi tentang kepahlawanan. Yang pertama, sejarah dan kemajuan manusia banyak didorong oleh orang-orang biasa.
yang kadang-kadang melakukan hal-hal luar biasa. Jadi tidak selalu orang-orang istimewa. Jadi itu yang tadi saya sebut, kalian semua ini berpotensi jadi pahlawan. Kenapa? Dalam sejarah dunia ini banyak sekali terjadi orang biasa melakukan hal luar biasa. Dan dari situ sejarah bergerak. Tidak selalu sejarah itu digerakkan oleh orang-orang penting, orang istimewa, anaknya raja, anaknya dewa, dan lain sebagainya. Itu kan banyak di dongeng yang kayak begitu. Dalam kenyataannya ya sejarah itu digerakkan oleh orang biasa, tapi mereka melakukan hal-hal luar biasa. Kemudian ada lagi pandangan kita harus waspada terhadap cerita-cerita, cara berpikir yang memposisikan kita jadi orang biasa. Jadi objek untuk diselamatkan, objek untuk dibantu, objek untuk diringankan, dan lain sebagainya. Ini membuat kita lupa tidak sadar tentang potensi kepahlawanan dalam diri kita. Kan sering orang-orang itu, ini saya atas nama rakyat loh. Itu ya mungkin enggak. Tapi narasi-narasi semacam ini memposisikan kita hanya jadi orang biasa yang perlu dibantu, yang perlu diselamatkan, yang perlu didukung. Padahal kita semua itu pahlawan. Kok ya dadak nunggu didukung, diselamatkan. Yuk kita selamatkan diri dan lingkungan kita masing-masing. Ini maunya pernyataan ini. Jadi jangan tertipu oleh narasi-narasi. Wah, saya ini apa Pak? Hanya remahan rengginang misalnya. Sering kalimat itu kamu pakai kan belakangan. Ah, saya ini orang kecil, saya ini orang biasa. Sehingga terus kita tidak terpikir untuk melakukan hal-hal luar biasa. Padahal mungkin kita mampu loh. Mungkin kita punya potensi untuk itu. Hanya saja kita tenggelam oleh narasi-narasi tadi. Sehingga kita menganggap kita itu orang kecil, saya bisa apa sih Pak? Ya pokoknya tugas saya ini nanti kuliah, terus kerja, terus punya anak, membesarkan anak, selesai lah Pak. Nah, padahal mungkin banyak potensimu yang lain yang harusnya bisa kamu bangkitkan. Terakhir, peningkatan kualitas hidup kita tidak hanya bisa dicapai dengan tindakan heroik atau luar biasa, tetapi lebih banyak dengan kinerja tugas biasa saja yang sederhana sehari-hari, serta tindakan kebaikan kasih sayang yang berkesinambungan. Jadi ini maksudnya, kita ini punya potensi kepahlawanan, meskipun tidak harus melakukan tindakan luar biasa yang drastis. Hidup ini justru bisa kita tingkatkan kualitasnya seringkali melalui tindakan biasa-biasa yang baik, yang utama, yang itu kontinu, istiqomah, dan dari situ kualitas hidup kita meningkat. Tidak harus kita angkat senjata membuat bambu runcing mau perang melawan siapa. Maunya sudah tidak ada. Tidak harus terus kita drastis melakukan kegiatan luar biasa kayak para superhero melawan Thanos dan lain sebagainya. Tidak harus begitu. Hidup yang real itu lakukan saja kebaikan-kebaikan dalam jangkauanmu secara kontinu, istiqomah. Dari situlah hidup ini meningkat kualitasnya. Jangan dibayangkan pahlawan itu levelnya hanya superhero, epic hero. Banyak juga yang level everyday hero. Biasa saja, tindakan-tindakan biasa, tapi efeknya besar. Karena kita lakukan dengan resilient tadi, dengan tangguh, dengan tabah. Nah, ini beberapa catatan ya untuk kita renungi tentang kepahlawanan.